Selamat pagi Ibu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal ulangan matematika nomor 1. Karena saya nomor absennya ganjil, maka saya akan mengerjakan nomor 1 dan bakal dijelaskan di video ini mengenai langkah-langkah kerjanya. Dilihat dari nomor 1, soalnya itu di sebuah kantin, Maya dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari Rp35.000 untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas es yang dipesannya. Sedangkan Edi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari Rp50.000 untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas es. Jika Robi memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es, maka tentukan nilai atau laba maksimum yang harus Robi bayar. Nah, dari soal tersebut, maka kita dapat menjawab soalnya dengan langkah-langkah begini. Yang pertama, permisalan. Jika dibaca dari soal, maka ada dua faktor atau dua hal penting yang bakal kita cari, yaitu mengenai mangkok bakso dan gelas es. Ini es ya, ini salah tulis. Mangkok bakso kita dapat misalkan sebagai X, sementara gelas es itu dapat kita permisalkan sebagai Y. Maka persamaan yang bakal kita dapat dari soal adalah Maya 4X itu 4 mangkok bakso tambah 6Y 6 gelas es tidak lebih dari Rp35.000. Karena memang di soalnya kan ditulis tidak lebih, artinya kurang lebih sama dengan 35.000. Nah, sementara Edi itu 8 mangkok bakso 8X ditambah 4 gelas es yaitu 4Y tidak lebih sama dengan 50.000, karena tidak kan di soalnya bilangnya itu dia memesan tidak lebih dari 50.000 ya untuk membayar ini. Nah, dari persamaan ini dapat kita kecilkan, yaitu persamaan pertama itu Maya punya, itu dapat kita kecilkan dengan 2. Hasilnya itu jadi 4 bagi 2 jadi 2X ditambah 3Y karena 6 dibagi 2 jadi 3 dan 17.500 kan 35.000 dibagi 2 17.500. Sementara persamaan yang Edi itu dapat kita bagi dengan 4. Jadi 8X dibagi 4 itu sama dengan 2X, sementara 4Y dibagi 2 itu sama dengan 1, yaitu Y saja, dan yang 50.000 ini dibagi 4 itu sama dengan 12.500. Jadi ini persamaan yang pertama dan yang persamaan yang kedua. Nah, yang berikutnya itu membentuk bentuk fungsi ya, membentuk bentuk fungsi. Karena yang ditanya adalah Robi, ini saya salah tulis Robi. Dia bilang bahwa dia memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es. Maka bentuk fungsi yang dapat kita dapatkan adalah 5X atau 5 mangkok bakso ditambah 3Y atau 3 gelas es. Nah, langkah berikutnya adalah menggambar grafik. Cara menggambar grafik yang pertama adalah mencari titik X dan Y dari masing-masing persamaan. Persamaan yang pertama adalah persamaan dari Maya, yaitu 2X ditambah 3Y sama kurang lebih sama dengan 17.500. Dengan cara yaitu menghilangkan salah satunya lalu mencari salah satunya. Yaitu yang pertama kita kasih hilang Y-nya, maka yang sisanya adalah X. Maka X-nya dua-duanya ini kita kasih pindah ke sebelah, jadi dibagi, jadinya itu 17.500 dibagi 2 sama dengan 8.750. Nah, yang berikutnya yaitu 3Y. 3Y ini kita bagi dengan 17.500, hasilnya adalah 3Y sama dengan Y sama dengan 5.833,3. Maka persamaan yang pertama atau titik sudut Y dan X yang pertama kita dapatkan adalah 8.750 bagi 5.833,3. Dilanjutkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu dari si Edi, yaitu 2X ditambah Y kurang lebih sama dengan 12.000. 2X kurang lebih sama dengan 12.000, maka 2-nya dibagi dengan 12.500, X-nya sama dengan 6.250.
Sementara Y-nya tidak ada karena Y-nya itu hanya 1, jadi Y-nya itu 12.500. Maka titik sudut yang berikutnya adalah 6.250,12.500. Itu bentuk atau titik sudut yang kedua dari persamaannya ED. Maka gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Kenapa titik atau daerah penghimpunannya itu di sini? Karena kan masing-masing dari persamaan tersebut itu adalah kurang lebih sama dengan. Kalau kurang lebih sama dengan, maka garisnya ini tidak putus-putus tapi lurus. Dan karena kurang lebih, maka dua-dua garis ini itu arahnya itu ke bawah. Kemudian menentukan titik potong. Masing-masing dari gambar ini memiliki titik sudut. Yang pertama itu titik A, titik O, titik B, ini B, dan titik C. Yang belum diketahui adalah titik C. Maka cara mencari titik C adalah dengan cara eliminasi dua persamaan sebelumnya, yaitu persamaannya Maya yang ini dan persamaannya ED. Dikarenakan 2x dan 2x-nya ini sudah sama, karena dari persamaan Maya dan ED ini sudah sama, maka tinggal dikurangi tanpa harus mengalihkan atau mensamakan lagi. Maka x-nya habis, sisa y yaitu 2y dengan 17.500 dikurang 12.500 adalah 5.000. Maka y-nya adalah 5.000 dibagi 2 adalah y sama dengan 2.500. Nah, tinggal disubstitusikan, yaitu dari y yang ini ke persamaan salah satu persamaannya. Pilih persamaan yang paling mudah atau tidak harus dikalikan lagi. Maka yang saya pilih adalah ini. Maka 2x ditambah y sama dengan kurang lebih sama dengan 12.500. 2x tambah 2.500 kan sudah disubstitusikan sama dengan kurang lebih sama dengan 12.500. Maka 2x ya maka 2.500 ini dikasih pindah ke sebelah. Maka 12.500 dikurang 2.500 sama dengan 10.000, dan 10.000 ini bakal dibagi dengan 2 yang tadi dikasih pindahkan ke sebelah. Maka x sama dengan 5.000. Maka titik C-nya adalah 5.000,2500. Maka hasil akhirnya adalah tinggal dikasih masuk semua titik sudut yang telah kita tentukan di sini. Kita kasih pindahkan ke bentuk fungsi, yaitu fx sama dengan 5x tambah 3y yang didapat dari persamaan Robi tadi. Maka titik A-nya yaitu 0,5833,3, yaitu yang ini. Dikasih pindahkan ke sini sama dengan 5,0 tambah 3 dikali 5.833,3. 5 kali 0 ya 0, ditambah 0, jadi 0 tambah dengan 17.000 ya, 17.459. Hasil akhirnya dari 17.459,9. Yang titik B-nya yaitu yang ini. Titik B-nya itu 6.250,0. Jadi 5.000 dikali 6.250 ditambah 3 0 ditambah 3 kali 0, maka hasilnya itu adalah 18.750. Lalu yang titik O yaitu yang ini yaitu 0,0, jadi 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir titik C yaitu yang ini, kita kasih pindahkan ke sini. Jadi 5 dikali 5.000 ditambah 3 dikali 2.500 sama dengan 35.500. Dikarenakan yang ditanya nilai maksimum atau laba maksimum yang harus dikeluarkan oleh Robi, maka jawabannya yaitu titik C, yaitu 5.000,2500, yang mana hasil yang harus dikeluarkan atau laba yang harus dikeluarkan oleh Robi ada 32.500. Sekian penjelasan saya, terima kasih.